Erick Thohir gitu. Itu sih udahlah kartu mati menurut saya. Nggak mungkin lah itu terpilih. Mungkin Ridwan. Tapi Ridwan Kamil sekarang lagi kena soal pesantren. Mungkin saya salah. Mungkin ternyata tanpa saya ketahui Ganjar itu nggak sebaik seperti yang saya bayangkan. Dan ternyata ada fakta lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya Puan Maharani itu capable misalnya. Dan dia pintar dan dia berintegritas dan dia... Dan Bang Ade dengan bangga mengumumkan dirinya menyatakan diri cebong. Ade Armando bukan buzzer. Saya bukan buzzer. Saya menghormati siapapun termasuk Rizik Syihab untuk berpendapat bahwa apapun ya, misalnya Indonesia harus menjadi negara Islam. Tapi dia juga harus terima kalau saya mengatakan pandangan itu menyesatkan. Bang Ade Armando selama ini sering menggunakan istilah yang kontroversial sebenarnya, kadrun. Ya, sebenarnya ketika Bang Ade ngomong soal kadrun, itu kelompok mana sih yang dibayangkan, yang di-mention dengan istilah tersebut? Sebetulnya aslinya kan, oke, penggunaan istilah itu kan sekedar untuk mempermudah pembicaraan kan. Jadi misalnya gini, kadrun itu jelas merujuk pada kadal gurun. Yang kalau buat saya sebenarnya semula maksudnya adalah kelompok-kelompok Islamis radikal gitu ya. Tapi kan menggunakan istilah Islamis radikal lebih problematik. Karena nanti akan ada yang bilang, wah Anda menghina Islam dan seterusnya. Yang sebetulnya kalau aja kita paham apa yang dimaksud dengan term itu jelas siapa yang dimaksud kan, 212 dan kawan-kawan. Jadi yang pertama-tama saya gunakan ketika yang saya maksud dengan kadrun adalah bukan pendukung Prabowo ya. Aslinya nih. Tapi kan dalam percakapan sehari-hari akhirnya semua melebur karena orang mengatakan dengan sendirinya kalau pendukung Prabowo tuh hampir pasti adalah kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok Islamis radikal hampir pasti adalah pendukung Prabowo. Jadi udah kacau sebetulnya pembicaraan. Confusing jadi semua disamaratakan. Mungkin kalau saya bicara di sebuah diskusi yang ilmiah, membuat paper, presentasi yang serius gitu, nggak mungkin saya gunakan kata itu. Tapi ya paling nggak ini untuk mempermudah pembicaraan saya gunakan kadrun aja. Tapi yang saya maksud sebetulnya aslinya adalah kelompok-kelompok Islamis radikal. Tapi apakah memang harus menggunakan istilah yang sedemikian derogatory gitu, yang begitu merendahkan untuk merefer kepada mereka? Kadal gurun tuh nggak merendahkan sih. Oh enggak Bang? Biasa aja kan, kadal di gurun kan biasa-biasa aja. Seperti orang menyebut kami cebong kan, ya. Dan Bang Ade dengan bangga mengumumkan dirinya menyatakan diri cebong? Cebong. Oke. Ada yang lebih kasar kan, buzzer. Oke. Oh bukan buzzer Bang? Saya? Iya. Saya Buzzer rasa RP? bukan. Buzzer dolar. Ya. Buzzer dolar. Nggak, saya bukan. Saya kembali dulu ke tadi ya. Saya sendiri tidak bermaksud merendahkan dalam artian menghina ya. Tapi itu memang cara penggunaan atau istilah yang dengan mudah saya gunakan untuk menggambarkan kelompok tersebut daripada saya menggunakan kata yang sebetulnya lebih bertanggung jawab tapi bisa menimbulkan salah pemahaman, yaitu tadi Islamis radikal ya. Islamis radikal nggak derogatory ya. Itu term yang sangat biasa kalau kita lagi bicara atau kita menulis dalam jurnal ilmiah atau percakapan ilmiah. Tapi kan bahaya justru karena di Indonesia. Jadi kalau Anda nonton video saya, kadang saya menggunakan Islamis radikal. Ketika saya butuh sekali untuk menggunakan istilah itu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi misalnya. Tapi cara yang lebih gampang ya tadi, kadrun atau 212 dan kawan-kawan dan seterusnya. Jadi itu tidak ya pasti ada. Saya bohong kalau saya mengatakan saya tidak berniat untuk merendahkan. Ada sih bias itunya. Tapi yang nggak bisa terhindarkan barangkali ya ketika percakapannya berlangsung di media sosial, di ruang yang sangat terbuka. Ya too bad, saya minta maaf kalau itu ternyata menyinggung perasaan sebagian orang. Tapi ya tak terhindarkan. Dan tadi Bang juga bilang cebong, jadi kalau tadi udah ada definisi kadrun, cebong tuh apa lagi tuh Bang? Kan mereka menyebut kami cebong karena kami pendukung Jokowi dan Jokowi pecinta kodok dan seterusnya. Itu sebetulnya juga derogatory kan. Tapi nggak ada masalah? Buat saya nggak ada masalah. Kayak orang menyebut saya anjing aja saya nggak masalah. Anjing it's makhluk hidup. Ya orang tuh maksudnya menghina saya, tapi saya tuh tidak pernah peduli dengan kata-kata penamaan dan sebagainya. Menurut saya
Ya word berhenti pada word, kata tuh berhenti pada kata. Justru ketika orang menggunakan istilah seperti tadi cebong untuk menghina saya atau buzzer untuk menghina saya merasa bahwa mereka melakukannya dalam rangka menghina saya. Jadi kalau saya merasa terhina, justru mission accomplished, tujuan mereka tercapai. Tapi kalau saya cuman ketawa-ketawa aja dan mengatakan iya saya memang cebong gitu ya, ya tujuan mereka nggak tercapai kan? Artinya mereka tidak merasa bahwa saya tersakiti oleh itu. Karena itu saya merasa ya lebih baik saya ketawa aja mendengar kata-kata itu. Kalau untuk menanggapi tuduhan bahwa Bang Ade ini buzzer, dia mendapatkan kompensasi untuk mengarahkan narasi publik tertentu di ruang-ruang media sosial misalnya, apakah itu dianggap sesuatu yang nggak benar dan merendahkan juga buat Bang Ade? Iya, sebetulnya saya harus bantah ya, untuk keperluan pengetahuan yang mengklarifikasikan, mengklirkan pengetahuan orang. Sekarang ini saya harus, karena Anda bertanya begitu, Anda kan seperti memberi kesempatan buat saya nih untuk menjelaskan. Saya akan bilang bukan ya. Kalau buzzer itu maknanya adalah orang yang dibayar untuk mendengungkan sesuatu yang sudah diagendakan oleh pihak tertentu ya. Jadi misalnya ada orang yang udah bikin agenda settingnya. Buzzer nih kan adalah orang-orang yang mendengungkan itu kan, dan untuk itu mereka dibayar. Saya akan mengatakan saya bukan buzzer kalau itu yang Anda maksud. Karena yang saya lakukan sekarang ini misalnya saya membela Jokowi. Saya membela Jokowi ketika kita sebut saja sebuah kebijakan dia yang taruhlah misalnya dia mengatakan kita nggak melakukan lockdown. Taruhlah begitu. Saya totally agree with him. Maka saya akan mengatakan kepada publik dia benar dan saya akan mendukung dia. Ketika dia memutuskan untuk membangun Papua, misalnya membangun infrastruktur, saya setuju dengan dia. Ketika dia mengatakan bahwa kita perangi terorisme, saya setuju dengan dia. Jadi ketika saya setuju dengan dia dan saya menyampaikannya kepada publik, ini kan bukan berarti saya mendengungkan apa yang sudah diagendakan oleh Jokowi. Jokowi dan timnya tidak pernah menghubungi saya dan bilang, Pak Ade tolong dong, atau ini ada tugas berikutnya adalah mensukseskan kebijakan mengenai vaksin atau apapun. Terus saya menjalankan dan saya dibayar untuk itu. Saya bukan begitu. Saya melakukannya karena saya setuju bahwa itu benar. Saya tidak mau terbeli dengan cara seperti itu. Tapi apakah ketika ada sebuah kebijakan yang menurut Bang Ade nggak benar, Bang Ade juga bersuara tentang hal tersebut? Oh iya, iya. Tidak banyak. Sehingga tidak sekarang banyak. Saya lagi berpikir apa contohnya ya. Apa ya terakhir itu? Oh misalnya terakhir saya mengkritik penurunan biaya PCR. Kenapa? Karena saya dapat informasi yang menurut saya justru jauh lebih objektif yang mengatakan bahwa itu nggak bisa diturunin begitu aja. Karena yang akan terkena dengan kebijakan penurunan harga yang sedemikian tiba-tiba dan drastis tanpa bicara dulu dengan para pelaku usaha itu betul-betul menghancurkan atau merugikan industri loh ya. Dan saya akan mengatakan, saya nggak akan mengatakan I don't care dengan para industri ya, go to hell, mereka selama ini memperoleh keuntungan kok. Saya nggak tipe gitu, saya akan mengatakan iya ya sebenarnya kebijakannya seharusnya nggak begitu. Maka saya mengkritik penurunan PCR tersebut. Apakah itu adalah kebijakan Jokowi himself? Ya kita nggak tahu kan, tapi saya mengkritik itu. Dan ada beberapa yang lainnya. Jadi kalau by definition tadi buzzer berarti Bang Ade bukan buzzer gitu? Kalau saya akan menyatakan di pertemuan ini tidak, sama sekali bukan. Oke, nanti itu buat headline Bang. Ade Armando bukan buzzer kan? Ya, saya bukan buzzer. Saya bukan buzzer, oke. Saya malas ngebantah karena saya tidak percaya sama orang yang ngajak saya bicara. Jadi kalau sama saya percaya dong Bang? Kesannya gitu. Kesannya gitu, oke. Ya. Oke, good. At least sekarang tuh saya percaya sama Anda. Sampai kemudian ada pembuktian bahwa sebaliknya. Saya mau balik dikit tadi soal Kadrun dan soal cebong. Kita tahu bahwa ada polarisasi politik dan juga kepada para pendukungnya. Tapi penggunaan term-term seperti ini bagi beberapa orang, ini kan seperti melawan api dengan api dan pada akhirnya akan makin terkutupkan, makin hangus aja semua orang kebakar dan nggak ada rekonsiliasi gitu Bang. Apakah itu end goal-nya? Udahlah jangan terlalu romantis gitu ya. Ini memang kondisinya adalah ada dua kubu pihak yang opposite gitu loh. Yang satu emang di kiri, satu di kanan. Ini kayak Anda nggak usah berharap lah orang-orang yang percaya pada komunisme itu akan bisa ketemu, jangan gitulah. Mungkin saya gunakan lebih contoh yang lebih baik adalah mereka yang percaya pada syariah, pada negara Islam, ya berhadapan dengan kami yang percaya pada sebuah negara yang
tunduk pada hukum yang ditentukan secara demokratis gitu lah kira-kira, bukan hukum Tuhan. Itu nggak akan ketemu. Jadi emang pertarungannya pertarungan siapa yang memenangkan ide. Jadi battlefieldnya tuh battlefield ide. Nah, sebetulnya idealnya adalah masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara cukup dalam, komprehensif, kritis, objektif, hal-hal yang biasanya menjadi karakter dari diskusi-diskusi ilmiah. Seharusnya begitu, idealnya Pange. Saya setuju, ya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan tidak seperti itu, ya. Kalau saya hanya bicara dengan argumen-argumen yang sepenuhnya rasional, objektif, tanpa menggunakan istilah-istilah seperti yang tadi saya bicarakan, barangkali statement saya nggak pernah bergerak lebih jauh daripada sekedar sebuah lingkaran tertentu yang cukup pintar untuk memahami argumen-argumen saya. Misalnya masyarakat akademik, misalnya masyarakat intelektual, atau paling tidak nggak harus di kampus gitu ya, kalangan-kalangan yang care dengan ide dan mau berdiskusi dan mau duduk berjam-jam untuk membahas apa itu demokrasi dan seterusnya. Tapi kan kita berada di peperangan yang tidak seperti itu, ya. Misalnya saja, saya sudah berargumen, misalnya kemarin saya bicara tentang saya nggak percaya sama syariah, misalnya begitu. Saya menggunakan argumen Pange, kenapa saya tidak percaya pada syariah. Tapi lawan bicara saya, instead of kemudian membahas argumen saya tentang kenapa saya tidak percaya pada syariah, malah mengata-ngatai saya dengan mengatakan murtad, kafir, dan seterusnya. Kalau kondisinya semacam itu, Anda ekspektasinya terlalu tinggi buat saya untuk kemudian saya menjawab juga tetap dengan ilmiah, dengan rasional, dan berusaha menghargai pendapat orang lain. Pada saat orang itu memaki-maki saya sebagai murtad dan apalah segala macam kata-kata terburuk yang bisa kita bayangkan keluar dari orang, atau bahkan ingin melaporkan saya ke polisi, dan betul-betul melaporkan saya ke polisi, dan setelah itu semua Anda masih berharap bahwa saya akan menjawab dengan nada halus, lembut, dan sopan seperti Nabi Muhammad mungkin. Saya nggak berada di level itu. Pada level itulah saya harus mengatakan, you are stupid man, kamu emang bodoh. Berhadapan dengan orang kayak Rizik Syihab yang mengatakan bahwa kita harus revolusi, bahwa kita diancam oleh kekuatan-kekuatan Kristen Barat, macam-macam gitu ya. Saya nggak bisa bilang, tolong loh jangan dihina-hina orang Kristen itu. Orang Kristen tuh nggak sejahat itu loh gitu ya. Nggak bisa saya. Saya harus mengatakan bahwa argumen Anda itu cacat sejak awal. You are stupid man, gitu kan. Apakah itu artinya api melawan api? Saya pilih itu kali Pangeran, ya. Tapi yang saya tidak akan lakukan adalah memfitnah, berbohong, menyesatkan. Kalau itu saya nggak akan mungkin lakukan. Tapi kalau berdebat, saya terlalu percaya sama free market of ideas. Saya pada dasarnya kalau mau dikategorikan bisa disebut sebagai orang yang liberal dalam hal memandang cara komunikasi, pendapat, opinion, expression. Saya menghormati siapapun termasuk Rizik Syihab untuk berpendapat bahwa apapun ya, misalnya Indonesia harus menjadi negara Islam. Tapi dia juga harus terima kalau saya mengatakan pandangan itu menyesatkan dan saya tidak percaya dengan pandangan Anda. Misalnya begitu. Jadi saya minta maaf, saya memilih untuk nggak apa-apa deh, api lawan api. Kita kuat-kuatan ide aja. Dan apakah itu memang approach yang sama? Karena Bang Ade ini kan rajin membuat video yang nonton banyak banget ya by the way. Ratusan ribu gitu minimal ya, sama videonya. Banyak kan Bang Ade sekarang. Di Cokro TV Bang ya? Ya. Nah, dan Cokro itu kan sebuah media yang saya rasa posisinya sangat-sangat jelas. Very partisan, sangat-sangat publicly partisan. Dan apakah itu merupakan sebuah landasan dalam membuat video, membuat konten di mana ya kita preaching kepada penonton kita, audiens kita yang sudah terdefinisikan dan kita menguatkan mereka instead of trying to convert somebody new gitu Bang. Nah, fortunately menurut saya yang terjadi adalah pertama benar yang Anda bilang. Kita adalah strengthening mereka yang memang sudah berada dalam kubu kita. Dan mereka mendapat seperti mudah-mudahan ya, pencerahan, modal gitu ya, argumen-argumen yang bisa mereka pakai ketika mereka bertarung di luar sana. Fortunately, kita melihat semakin lama semakin banyak orang yang semula tidak berada dalam kubu yang sedemikian sudah terdefinisi dengan baik, itu menjadi, saya pikir Anda benar. Hal-hal semacam itu. Jadi ini yang kita perluas. Saya membayangkan memang kerja kami itu adalah kerja pencerahan, enlightening.
Enlightening itu kalau kita ingat di Eropa emang dari kelompok kecil, membesar. Dan orang seperti Martin Luther sebagai seorang yang paling awal menyuarakan kebebasan berpikir itu, atau cara berpikir yang berbeda itu bermula dari kelompok yang sangat kecil dan dia radikal, progresif gitu ya. Ngomong seenak-enaknya, makanya sampai ada perang, sampai ada reformasi dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada orang semacam itu, tidak akan terjadi perubahan cara berpikir. Jadi memang barangkali saya akan bilang gini Pangeran, kita pernah dulu menjalani masa di mana kita memilih untuk tidak bertarung, menahan diri, ya, berusaha membangun, yang lebih penting adalah membangun masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik ini dengan sendirinya akan bisa memilah-milah informasi dan mereka tidak akan mudah untuk terpengaruh dengan gagasan-gagasan radikal dan seterusnya. Mungkin iya, tapi dalam banyak hal gagal. Karena ternyata ketika tidak di-challenge, ya, kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai Islamis radikal itu justru semakin besar, justru semakin merasa mudah untuk meng-preaching ideologi mereka, bukan hanya kepada kelompok yang sebetulnya sudah sejak awal percaya, tapi kelompok yang ada di tengah ini. Nah sekarang kami memilih untuk, kami akan berbicara dengan sama kerasnya dengan mereka, cuman mereka punya masjid, mereka punya pengajian, mereka punya macam-macam, ya. Ya kita sekarang nggak punya itu semua, tapi kita punya medsos, kita punya YouTube, kita punya, ya udah mereka punya, kita adu, ya. Yang di tengah-tengah, yang tengah ini akan, yang saya bilang tadi, free market of ideas. Orang-orang ini akan melihat mana yang akan mereka lebih dengar. Tapi paling tidak kayak gini sekarang. Dulu orang takut bicara tentang nggak wajib pakai jilbab itu. Sekarang udah semakin banyak orang yang berani mengatakan iya sih emang nggak wajib, ya. Dan banyak orang yang semakin berani bilang nggak wajib dan gue melepaskan jilbab gue, ya. Itu tanda-tanda yang menurut saya sehat, bagus. Orang bisa setuju nggak setuju, tapi itu sehat. Orang mengambil pilihan-pilihannya berdasarkan hati nuraninya. Dan itu yang kita terus suarakan, Pange, dengan Cokro dan kawan-kawan. Kita ingin menunjukkan bahwa nggak usah takut loh beda pendapat ini. Dan Anda boleh loh beda pendapat sama kami. Dan Anda boleh menyerang kami. Dan kami akan menjawab balik serangan Anda. Tanpa, yang saya nggak setuju adalah yang kecenderungan apa-apa lapor, apa-apa ke polisi dan seterusnya. Itu kita nggak setuju sama sekali. Nah, nanti kita akan touch upon that issue karena Bang Ade ini berkali-kali dilaporin ke polisi, Bang. Dilaporin. Itu ntar kita ke sana. Tapi sebelumnya, saya rasa urusan soal Cokro TV, silakan. Soal Cokro TV, soal gimana positioningnya Ade Armando, saya rasa cukup jelas. Tapi dari segala sepak terjang Bang Ade ini, satu sebenarnya yang lumayan bikin saya garuk-garuk kepala kemarin adalah tuh ketika ada yang namanya CSW, Civil Society Watch, sebuah lembaga, NGO juga sebenarnya. NGO yang tujuannya mengawasi NGO lainnya, gitu Bang. Itu kan agak lucu ya. Jadi NGO dibikin untuk ngawasin NGO lainnya. Itu kenapa dibikin dan mau ngapain sih dengan barang itu, Bang? Dan sekarang sebenarnya kita mengalami agak pergeseran. Dari tadinya mengawasi, watch itu menjadi menumbuhkan. Jadi intinya gini, tapi kalau kembali ke kecurigaan atau keanehan, kejanggalan yang Anda sebut itu. Ya, kita kan masyarakat demokratis, ya. Kita percaya bahwa terhadap siapapun harus ada kontrol. Harus ada kontrol. Ketika sesuatu nggak dikontrol, seperti selalu kita percaya dengan ada Hume, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Nah, selama ini memang yang sebetulnya kan terhadap NGO ini kan bergerak dari MUI sampai SJWs. Ya kan, sampai LBH dan seterusnya. Tapi ingat ya, Pemuda Pancasila itu juga civil society kan, MUI juga civil society, NU juga civil society, BEM itu civil society, dan LBH juga civil society. Kami menganggap harus ada yang berani mengkritik, mengatakan bahwa enggak, ini too far, atau saya nggak setuju dengan apa yang Anda lakukan, atau kayaknya kesannya Anda berlebihan, kayak gitu-gitulah ya. Kami mengambil pilihan itu, Pange, ya, karena ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ternyata memang teman-teman, saya bicara yang civil society yang sebagaimana selama ini kita sering anggap civil society ya, jadi kita abaikan dulu MUI, NU Muhammadiyah kita abaikan, tapi teman-teman yang siapa, yang LBH dan kawan-kawan inilah ya, Walhi dan seterusnya, dalam banyak kasus mereka emang failed,
gagal mereka memenuhi harapan masyarakat tentang kenapa sebuah NGO diharapkan hadir di tengah masyarakat yang demokratis. Contohnya apa tuh kegagalan mereka, Bang? Paling gampang saya kasih contoh misalnya tentang misalnya saja saya lagi mengingat-ingat contoh yang kuat ya. Saya taruhlah tentang Papua gitu ya. Menurut saya mengatakan bahwa, atau kemarin itu contoh yang paling gampang saya sebut satu organisasi aja lah ya, Greenpeace ya. Saya tahu niatnya baik pasti Greenpeace, mereka itu champion of perjuangan environment. Tapi jangan bohong dong, misalnya gitu kan. Kasus kemarin yang terakhir yang saya masih ingat secara detail adalah ketika Greenpeace mengecam pernyataan Jokowi di Scotland kalau nggak salah. Ya, di Glasgow ya? Di Glasgow, ya. Betul kan Scotland ya? Dia kan ngomong tentang bahwa terjadi penurunan deforestasi di Indonesia. Is it betul? Faktanya? Betul, ada datanya kok. Datanya terbuka kok, dengan mudah kita baca. Ya apakah itu sebelum menjawab persoalan adalah soal lain kan. Apakah ini sungguh-sungguh, apakah ini serius, apakah di samping itu juga terjadi bentuk-bentuk I don't know, penyingkiran masyarakat adat dan seterusnya, I don't know ya. Tapi kalau fakta, marilah kita bicara tentang bahwa terjadi memang penurunan deforestasi semasa pemerintahan Jokowi. Saya fansnya Jokowi, jadi saya bias radar saya tentang data semacam itu menjadi kuat kan. Nah, kok bisa-bisa Greenpeace bilang bahwa nggak benar, terjadi justru peningkatan. Yang ternyata kemudian ketika datanya diperiksa, yang disebut oleh Greenpeace adalah data dari 2011 sampai 2020 dan yang terbesar dari data yang dia bilang peningkatan deforestasi itu adalah di zamannya Pak SBY. Buat saya itu disappointing banget gitu loh. Lo kan nggak harus begitu untuk mengatakan bahwa masih banyak persoalan deforestasi di Indonesia. Kasih aja data-data, tapi jangan bilang bahwa Pak Jokowi bohong gitu misalnya. Karena yang bohong tuh kalian, ya. Jadi ada hal-hal semacam ini yang mengecewakan. Dalam hal lain misalnya yang dulu tentang ada pemutusan internet di Papua, kalau Anda ingat kan? Itu bayangin media massa yang adalah civil society, yang adalah sumber informasi civil society, itu belasan, mungkin puluhan, termasuk media-media besar, semua salah. Mengatakan bahwa Jokowi harus minta maaf pada warga Papua. Jadi PT UN seolah-olah meminta Jokowi minta maaf kepada warga Papua karena pernah memutuskan internet itu. It turned out to be bohong, hoax, fraud, ya. Jadi ada salah satu sumber yang ngomong begitu, kemudian dikutip oleh media-media tanpa periksa, tanpa verifikasi, dan mereka secara terorkestrasi mengatakan bahwa Jokowi harus minta maaf kepada warga Papua, yang tidak pernah ada sebetulnya keputusan pengadilan semacam itu. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya memang ada persoalan dengan NGOs kita, ya, dan itu harus dikritik. Nah, orang bilang, tapi kenapa harus kalian yang mengkritik, kenapa nggak negara aja? Justru itu, Pangeran, mestinya kita nggak usah nunggu government yang harus interfere. Kita sendiri saling kritik, seperti juga kalau pers itu ada dewan persnya. Cuman saya akan katakan, saya kecewa sama dewan pers. Karena dia tidak menjalankan fungsi itu. Dia seringkali saking yang melakukannya temannya sendiri, dia nggak berani untuk mengkritik, untuk mengecam dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan apakah diperlukan sebuah NGO watch atau civil society watch, definitely perlu. Cuma memang belakangan kita tahu bahwa sebetulnya kan ada harga yang terlalu mahal juga ketika kita disebut sebagai sekedar mengawasi NGO. Sementara memang ada NGO yang kerjanya bagus dan itu harus kita puji juga. Sehingga kita sekarang berubah nih. Oke, yang bagus kita dukung, kita puji dan kita nyatakan keren gitu ya. Tapi kalau yang nggak beres, kita tetap harus kritik. Dan ya jangan tersinggung dong. Nah, itu nanti bisa dengan pertanyaan baru, Bang. Oke, bahwa NGO-NGO ini harus ada yang ngawasi. Pertanyaan berikutnya adalah yang memberikan Ade Armando mandat dan authority untuk mengawasi mereka siapa, Bang? Nggak ada, masyarakat. Saya akan bilang si civil NGOs itu apa mandatnya, kenapa Anda mengontrol pemerintah? Nggak ada, sama-sama nggak ada mandat. Dalam masyarakat demokratis, kita harus saling percaya aja. Saya cuman sedih aja ngelihat NGO marah ke saya
karena saya bilang saya akan ngawasin Anda ya. Kok Anda marah sih? Itu kan so basic. Kenapa Anda harus kalau Anda tidak melakukan kesalahan, saya kan nggak akan mengkritik Anda. Tapi saya yakin siapapun kalau saya ceritakan contoh-contoh tadi akan setuju. Emang sih harusnya nggak begitu. Nah, masalah ini kan istilah apa, antar supir bus nggak boleh saling nyalip. Ini kan gitu. Sesama NGO udah tahu nih, emang sih dia begitu emang kelakuannya. Dia tuh emang kerjanya dibayar sama fundingnya ini, makanya bahasa gitu. Cuman lo berani ngeritik dia nggak? Janganlah, nggak enak lah, itu kan temen. Ini bagian dari civil society. Saya sih nggak mau. Saya akan merasa bahwa siapapun harus mau dikritik. Pemerintah mau dikritik. Kayak sekarang MUI nih. Siapa yang berani ngeritik MUI? Ternyata mereka korup. Ternyata ada duit-duit sertifikasi halal yang nggak keruan-keruan bocornya. Ya itu juga NGO. Karena itu kita juga ngeritik NGO semacam itu. Pemuda Pancasila juga. Ya, bahwa kemudian tadi ada orang yang merasa bahwa nggak nyaman. Ya jangan-jangan karena emang nggak biasa ada orang yang ngeritik. Jadi pengennya cuma ngeritik. Kalau ada yang ngeritik terus marah gitu kan. Selain NGO yang juga sering jadi sasaran kritik kayak Bang Ade itu kan Gubernur DKI Pak Anies ya. Sebenarnya Bang Ade masalahnya apa sih sama Pak Anies? Saya nggak ngerti kalau ada masih orang mendukung Anies sampai sekarang. He's the worst governor ever. Tapi pertama-tama kan gini, dia menangnya aja udah dengan nggak benar. Kemarahan saya harus saya akui bermula dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pendukung Anies tahun 2016-2017. Mereka menjatuhkan Ahok dengan cara yang brutal, jahat, fitnah, dan seterusnya. Dan karena itulah Anies menang. Jadi sejak lahirnya Gubernur Anies itu memang menurut saya nggak layak menjadi gubernur. Terus mula-mula kita masih beri kesempatan nih ceritanya nih ya. Ya lu jangan gitu dong, kan Anies kan bukan dia yang menjarain Ahok. Dia cuma menang karena kondisinya menguntungkan dia misalnya gitu kan. Oke, suruh kerja dia. Nggak pernah beres, Pange. Dan ya you name it. Mau Formula E kayak, mau AIKI Bond kayak, mau sumur resapan. Itu temanku namanya Isyana itu mobilnya jeblos. Gara-gara sumur resapan. Ya. Belum lagi soal janji-janji dia nggak pernah dia penuhi. So di satu sisi ada kaitannya dengan gimana dia menjadi gubernur yang menurut saya sangat jahat dan kita nggak pernah boleh mengulangi itu. Kedua adalah ini bukti bahwa faktor seiman itu memang seharusnya bukan faktor yang penting untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin. Dan ketiga ya karena ternyata ketika kerja emang dia gagal sepenuhnya. Tapi masa nggak ada sisi bagusnya Pak Anies yang bisa disoroti Bang Ade? Ada, misalnya apa ya? Nggak ada emang. Nggak ada. Kita nyampe ke bagian terakhir ini. Warung aja dia nggak bayar gimana? Ingat nggak? Iya. Oke. Tadi Bang Ade juga bilang kan kita sempat bahas berulang kali dipanggil polisi. Undang-undang ITE itu Bang ya pasti. Hampir selalu undang-undang ITE. Hampir selalu. Iya, penistaan agama lah udah gitu. Ada sih saya pernah diperkarakan karena saya membela korban perkosaan. Ya, pernah diperkarakan juga? Hampir, tapi ya oke. Itu kan berkali-kali dipanggil dengan berbagai macam pasal tuh Bang. Dan nggak pernah ini ya? Maksudnya nggak pernah sampai dijatuhkan? Pernah sampai tersangka tapi kemudian diberhentikan karena tidak cukup kuat. Jadi Bang Ade ini kan sudah berulang kali masuk, dipanggil masuk kantor polisi maksud saya. Dipanggil, gitu. ketemu. Dan Bang Ade ini orang yang nggak sepakat sama undang-undang ITE digunakan untuk memanggil-manggil orang kayak gitu ya? Iya, itu salah satu. Ya udahlah nanti pekerjaan saya tahun-tahun depan tuh adalah tapi gini, kenapa saya merasa keterlibatan saya untuk meminta agar undang-undang ITE itu ditinjau ulang di judicial review. Kayaknya tidak terlalu mendesak mengingat pemerintahnya sendiri tuh udah akan melakukannya kan. Iya. Ya, jadi iya saya setuju bahwa itu salah satu undang-undang yang paling buruk yang pernah. Dan Bang Ade nggak akan pernah memakai undang-undang tersebut sekalipun sebenarnya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut misalnya Bang Ade dicemarkan oleh orang lain, fitnah dengan undang-undang pasal yang sama gitu. Enggak sih. Nggak pengen juga? Nggak pernah terbersit kayak ada orang fitnah terus kita serang pakai itu? Ya mudah-mudahan nggak ada yang sefitnah sampai tahap di mana saya difitnah memperkosa kali atau difitnah
korupsi, membunuh kali. Saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab karena Siapa tahu. siapa tahu. Sampai begitu tuh pemfitnahannya. Tapi satu-satunya alasan yang menurut saya layak di dua sih sebenarnya. Yang bisa kita gunakan untuk undang-undang ITE itu adalah fitnah. Kedua, kalau itu adalah SARA, hate speech. Karena terus terang undang-undang ini bagus juga mengatur tentang hate speech. Sebenarnya sering dipakai itu kan buat kritik gitu Bang ya. Hampir selalu Hampir kan. selalu tuh kritik pasti kan yang dikenakan. Dan saya itu apa sih? Penodaan agama ya? Penistaan ya, penistaan agama, penodaan agama. Enggak, penistaan agama tuh nggak ada di undang-undang ITE. Saya jadinya gini, dikatakan saya menyebarkan sesuatu yang bisa membangkitkan kemarahan atas dasar SARA. Menghasut gitu Bang. Ya, semacam menghasut. Yang saya kan nggak, ya masa sih saya menghasut orang untuk apa atas dasar agama. Makanya orang kan sering bertanya, kok nggak pernah sampai ke tahap lebih jauh dari pemeriksaan? Dan orang kemudian menuduh, oh itulah hebatnya Cebong, Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda tuh nggak pernah sampai ke. Saya bilang saya itu ngikutin semua perjalanan, saya dipanggil, saya datang. Tapi memang perkara-perkara yang mereka ajukan itu kan luar biasa lemah. Jadi memang mencari-cari sehingga itu yang menyebabkan saya tidak pernah sampai ke tahap lebih dari sekedar pemeriksaan. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, iya ini adalah sebuah undang-undang yang sangat bahaya. Dan saya sangat senang kalau misalnya pemerintah sekarang ini atau Pak Mahfud itu serius berusaha merevisi undang-undang ITE ini. Tapi kan sekarang tergantung pada DPR juga kan. Terakhir Bang, soal 2024 nih kita ya mulai masuk 2022 tuh udah jalan tol lah. Semua orang kan ngomongin soal pileg, soal pilpres. Jagoan Bang Ade siapa 2024? Saya? Capres kalau saya sih untuk sementara Ganjar. Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar? Pilihan yang terbaik di antara yang ada. Dia mirip sama Pak Jokowi saya rasa. Paling tidak memang ada soal tuduhan tentang IKTP ya. Tapi kan juga menurut saya sudah dibersihkan di pengadilan. Jadi dia bersih, dia berintegritas, dia nasionalis, dia demokratis, dia dekat sama rakyat. Dan dia capable sebagai seorang pemimpin. Memang barangkali nggak tahu secara teknokratik seberapa capable dia ya. Tapi saya yakin sih dia punya tim orang-orang di sekitar dia yang memang orang-orang pintar juga. Jadi dan tidak korup, tidak. Ya itu kan itu korup. Apakah dia rasis enggak? Apakah dia bisa kerja? Dia bisa kerja. Dia dekat sama rakyat. Dia dekatan sama rakyat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memilih dia. Dibandingkan dari yang beberapa lainnya kan. Tadi Bang Ade memakai kata sementara, jadi sebenarnya masih mungkin untuk ternyata ada calon lain yang lebih capable. Ya, dalam hidup kan, nggak tahu apakah tiba-tiba. Tapi kan kalau kita bicara contoh, apa yang ada sekarang ini kan pasti Prabowo, pasti Puan, pasti Anies, terus Ganjar kan. Paling-paling orang menyebut Sandiaga Uno, yang tentu saja Erick Thohir gitu Bang. Jauh lebih rendah. Itu sih udahlah kartu mati menurut saya. Nggak mungkin lah itu terpilih. Mungkin Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil sekarang lagi kena soal pesantren yang di Bandung itu. Tapi ya mungkin saya salah, maksud saya itu loh. Mungkin saya salah, mungkin ternyata tanpa saya ketahui Ganjar itu nggak sebaik seperti yang saya bayangkan. Jadi harus gitu dong, harus untuk sementara. Untuk sementara. Diplomatis sampai atau ada fakta-fakta lain yang sampai terkuat. Ada fakta-fakta lain dan ternyata ada fakta lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya Puan Maharani itu capable misalnya. Dan dia pintar dan dia berintegritas dan dia kan mungkin aja. Saya nggak tahu aja selama ini.